Shalom sekali lagi kepada semua jemaat baik yang berada di VOB ataupun VOB 2 dan semua jemaat yang dapat bersama-sama dalam renungan singkat kita pada kali ini. Saya sungguh mengingatkan kita tentang apa yang telah saya sampaikan dalam beberapa waktu sebelum ini, yaitu bagaimana kita harus fokus kepada Tuhan. Karena bila pikiran kita tertumpu kepada sesuatu, segala tindak tanduk dan juga aspirasi kita menuju kepada apa yang kita lihat. Ya, sebab mengapa saya mengajak kita untuk lebih melihat kepada Yesus. Karena itulah sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Bila kita melihat Yesus dan pekerjaannya selesai buat kita di kayu salib, kita dapat bersama dengan Yesus, di dalam Yesus mengalami segala hal-hal yang mustahil, tetapi tidak mustahil bagi kita orang yang percaya. Dilindungi daripada segala ancaman yang ada di luar sana. Kita diberi kecukupan, dan yang lebih penting sekali kita diberi oleh Tuhan damai sejahtera yang luar biasa. Walaupun dunia sedang mengalami segala tekanan, segala kesusahan, malah mengalami stres yang luar biasa karena apa yang sedang berlaku pada saat ini. Saya mau membuat kita untuk melihat satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat-sangat simpel. So, mengapa ini renungan pendek, tapi saya percaya walaupun pendek dan perkataan Yesus sangat ringkas, tetapi dia sangat menyentuh dan memberi kesan yang luar biasa kepada kehidupan rohani kita. Yaitu perkataan Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Sebelum itu mari kita berdoa. Saya memimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau bersama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya pada saat ini Engkau berikan kami hikmat untuk bukan dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, tapi mengalami secara nyata dalam kehidupan kami apa yang Tuhan katakan dalam firman. Firman-Mu tidak pernah gagal, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Begitu dia dilontarkan, begitu kami mendengarnya, Tuhan akan memberi dan memberi kesan yang luar biasa dan impact kepada kehidupan kami. Kami siap mendengar firman Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 14. Sebenarnya ada 2 kali perkataan Tuhan mengatakan janganlah gelisah hatimu. Saya akan beri gambaran kepada kita kenapa firman Tuhan ini disampaikan kepada murid-murid Yesus, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini. Yaitu dalam pasal yang ke-14 ayat yang pertama dia katakan begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Sementara dalam ayat yang ke-27 firman Tuhan mengatakan begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dia katakan sekali lagi, janganlah gelisah, dan dia tanpa perkataan gentar hatimu. Nah, kita tahu bahwa apa yang berlaku saat ini memberikan kita cenderung untuk gelisah. Kita risau tentang bukannya hal-hal berkaitan dengan kesehatan, tapi juga mungkin impact daripada apa yang berlaku saat ini kepada sosioekonomi kita. Ini satu ancaman, satu keadaan yang membuat ramai orang susah hati. Tapi firman Tuhan mengatakan pada hari ini, dia katakan, don't let your heart be troubled. Janganlah gelisah hatimu. Dalam ayat yang pertama pasal 14. Ayat yang ke-27 dia katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus katakan begini? Karena ada sesuatu yang sedang berlaku di dalam perikop ini. Bila kita lihat, itu Tuhan Yesus memberitahu bahwa dia akan pergi kepada Bapa dan akan meninggalkan mereka. Malah dalam perikop ini juga Tuhan menjanjikan kepada mereka penghibur. Amin. Penghibur, Tuhan akan menjanjikan mereka penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk bukan hanya menolong mereka, tapi mengingatkan kepada mereka, bukan cuma mengajar segala sesuatu, tapi mengingatkan apa yang Yesus telah Tuhan Yesus telah ajar dan telah katakan kepada mereka. Ini terdapat dalam pasal yang ke-26, dia katakan begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Wah, luar biasa, segala sesuatu kepada kita, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan. Firman Tuhan katakan, ku katakan, Yesus katakan kepadamu. Tuhan Yesus
dia mengatakan dia akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagi murid-murid Yesus. Kita tahu bahwa ketika Yesus mengatakan hal ini, meninggalkan murid-muridnya, murid Yesus mengalami saat yang luar biasa. Mereka melihat bahwa apa akan terjadi dengan mereka jikalau Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Karena selama ini Yesus menyediakan segala sesuatu keperluan mereka, melindungi mereka, menolong, malah melakukan banyak hal-hal yang luar biasa, mukjizat di depan mata mereka. Mereka melihat bahwa tanpa Yesus, siapa yang dapat menolong mereka? Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka sendirian ataupun tidak membiarkan mereka dalam keadaan seperti satu anak yatim. Tapi Tuhan menjanjikan pada mereka penghibur itu Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus bersama dengan kita. Dia turun atas kita, di dalam kita. Malah tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan kepada kita. Itu Roh Kudus dalam diri kita. Dan kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kenapa Yesus katakan jangan gelisah, karena Roh Kudus bersama dengan kita. Haleluya. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahwa untuk melihat firman Tuhan secara menyeluruh, kita harus lihat bahwa Tuhan Yesus mau supaya kita melakukan perintah-perintahnya, yaitu mengasihi Dia. Kan? Dia katakan di sini dalam ayat yang ke-21, Yohanes 14 ayat 1, dia katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dan ayat yang ke-23, ayat yang berikutnya, verse yang ke-23, dia katakan, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dan ini yang menyebabkan banyak orang-orang yang percaya, orang Kristen yang sudah percaya pada Yesus Kristus, melihat bahwa mereka punya alasan untuk gelisah, mereka punya alasan untuk susah hati, mereka punya alasan untuk merasionalkan bahwa ketakutan itu sesuatu yang normal atau yang perlu mereka terima dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya pun. Karena satu hal ialah mereka lalu melihat secara introspektif pada mereka dalam diri dan hidup mereka, bahwa adakah mereka benar-benar mengasihi Tuhan? Adakah mereka telah menyatakan itu dengan menuruti segala perintah-perintah Tuhan? Apabila mereka gagal menuruti segala perintah-perintah Tuhan, bila merujuk kepada segala sesuatu yang merupakan yang perlu kita buat, obligasi yang perlu kita buat di depan Tuhan, mereka cenderung untuk melihat bahwa mereka tidak dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, karena mereka tidak dapat melakukan dengan baik apa yang Tuhan perintahkan. Jadi mereka pun merasa bahwa mereka tidak dapat mengasihi Tuhan. Jadi mereka merasionalkan bagaimana Tuhan dapat menolong saya, bagaimana Tuhan dapat menyatakan diri kepada saya, Tuhan dapat diam dan datang kepada diri saya jika saya tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, jika kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam hal ini secara umum, secara general, kita melihat bahwa kita cenderung untuk kembali kepada obligasi dan tuntutan hukum Taurat. Tapi saya beritahu kita pada hari ini bahwa apakah itu perintah Tuhan? Apakah itu melakukan kehendak Tuhan? Amin. Daripada 10 hukum Taurat adalah dirangkumkan pada 2 hal ini, yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan yang ada padamu. Dan yang kedua, sama seperti yang pertama, yaitu kasihilah sama manusia. Nah, kita lihat ini adalah hukum Taurat. Tapi ketika Yesus datang, dia katakan satu hal yang sangat luar biasa. Mari kita lihat itu dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Dia katakan begini, dan inilah perintahnya itu. Yohanes mengatakan ini, dia memperhalusi apakah perintah Tuhan itu. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan yang kedua, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saya ulang balik, mungkin kita boleh baca bersama-sama, itu 1 Yohanes pasal 3 ayat 23, dia katakan begini, dan inilah perintahnya itu, titik bertindih, yaitu merujuk kepada perkataan yaitu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, saya ingin beritahu kita, di perjanjian lama
dua perintah ini, yaitu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan akal budimu, segala yang ada pada dirimu. Dan yang kedua ialah kasihlah sama manusia. Tapi ketika Yesus datang, dia menyatakan dua hal yang sama, perintah yang sama. Tetapi perintah pertama dia tidak katakan kasihlah Tuhan Allahmu, tapi dia katakan percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku. Dia katakan percayalah akan nama Yesus Kristus, anaknya. Dan yang kedua masih sama, yaitu mengasihi saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, saya yang bertanya kepada saudaraku, kenapa kita mempunyai alasan untuk tidak gelisah? Karena obligasi, saya katakan bukan obligasi, tapi lebih kepada satu yang Tuhan tanamkan di hati kita, yaitu kasih yang dalam hati kita. Itu bukan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita, yaitu perintah Tuhan yang paling utama, tetapi untuk percaya. Dan saya katakan ini tidak salah, saya katakan bahwa dengan hanya percaya pada Kristus, yaitu nama Yesus Kristus, anaknya. Haleluya. Dan saya percaya tidak ada masalah untuk kita melakukan perintah yang kedua, yaitu untuk saling mengasihi. Karena ketika kita percaya pada Yesus, apa yang kita percaya pada Yesus? Bahwa Allah, Bapa di sorga, sungguh-sungguh mengasihi kita, sehingga dia berikan kepada kita anaknya yang tunggal. Dan siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal ini, yaitu Yesus Kristus anaknya, tidak akan binasa, beroleh hidup yang kekal. Maksudnya bila kita percaya pada Yesus, maksudnya kita percaya yang Bapa mengasihi saya. Percaya bahwa Bapa mengasihi saya. Dan yang kedua ialah kita dapat saling mengasihi. Karena apabila kita sadar bahwa Tuhan mengasihi saya yang berdosa ini. Jikalau saya yang berdosa ini Tuhan kasih, bagaimana mungkin saya tidak boleh mengasihi orang yang sesama dengan saya? Wah, luar biasa. Jikalau perjanjian lama mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap hati. Kan? Tuhan Yesus mengatakan bahwa melalui Yohanes dia katakan, just do one thing, this one thing is to believe in me, to believe in the name of Jesus Christ, His only Son. Percaya pada nama Yesus Kristus. Dan yang kedua tidak masalah bagi kita, karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi saya. Amin. Dan kasih yang ada pada saya, Tuhan, saya menerima kasih Tuhan yang mengasihi saya. Kasih itu melimpah dan melimpah pada orang sekeliling saya. Yang saya ingin katakan bahwa kita punya segala alasan untuk tidak susah hati, karena kita dapat melakukan perintah Tuhan. Karena kita melakukan perintah Tuhan, yaitu dengan percaya kepada Yesus, simply by belief. Bila kita mengatakan kita memilih untuk percaya pada Yesus, kita pilih untuk melihat dan fokus hanya kepada Yesus, bukan pada dunia ini. Dunia ini menawarkan kepada kita segala cara bagaimana kita dapat mengatasi masalah dan isu dalam kehidupan kita. Tapi bila kita pilih untuk melihat apa yang Yesus berikan pada kita, yaitu apa yang diselesaikan dan sempurnakan di kayu salib untuk Anda dan saya, dia menyelesaikan baik kita. Dia menyediakan segala keperluan kita, karena dia telah membayar semua itu bagi kita dengan darahnya yang mahal. Kita mempunyai alasan yang cukup kuat di depan Tuhan untuk melihat bahwa Tuhan, haleluya, memberikan pada kita apa yang kita perlukan. Firman Tuhan mengatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Kenapa? Karena apa yang Yesus berikan adalah hidupnya kepada kita. Dia berikan dirinya kepada kita. Malah dia berikan segala yang ada pada dia untuk mendapatkan purchase, untuk membayar harga yang mahal untuk mendapatkan kita. Tuhan telah berikan segalanya pada kita, yaitu kasih-Nya yang luar biasa. Dan dia katakan, janganlah gelisah hatimu dan gentar hatimu. Kenapa? Karena dia telah membayar dengan harga yang mahal dengan darahnya di kayu salib. Saya mau tutup dengan ayat firman Tuhan ini. Walaupun penyampaian saya tidak begitu tersusun, saya percaya jemaat Tuhan dapat tangkap message-nya. Kenapa kita mempunyai keyakinan apa yang Tuhan katakan ini, supaya kita jangan gelisah dan jangan gentar. Kita ada damai sejahtera yang luar biasa. Kenapa? Karena bukan tentang kita, bukan apa yang kita lakukan sehingga kita dapat sesuatu sebagai ganjaran atau sebagai upah, tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberikan segala sesuatu kepada kita, malah hidupnya, dirinya, nyawanya, darahnya tertumpah bagi Anda dan saya. Dan hanya satu saja yang tinggal untuk Anda dan saya lakukan, yaitu untuk percaya. Percaya.
kepada Yesus Kristus. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus. Amin. Saya menutup dengan ayat firman Tuhan ini, yaitu terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. Banyak orang pikir bahwa melakukan kehendak Tuhan, wah luar biasa, apa yang harus saya lakukan. Malah di depan mata kita bayangkan segala sesuatu set perintah yang harus kita lakukan, segala sesuatu peraturan, ketetapan, obligasi, malah kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan, kesabaran-kesabaran yang harus kita buat untuk dapat memenangkan hati Tuhan. Dan kita lihat itulah kehendak Tuhan, itulah perintah Tuhan. Tapi mari kita lihat apakah perintah Tuhan sebenarnya. Yohanes pasal 6 ayat 40 dia katakan begini, sebab inilah kehendak Bapakku, this is the will of the Father, of my Father, kata Yesus, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, fokus kepada Yesus Kristus, dan yang percaya kepadanya, wah haleluya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ketika dia katakan akan memberikan hidup yang kekal kepada kita, Tuhan memberikan kita kehidupan yang bermula daripada sekarang. Malah ketika kita percaya pada Yesus, hidup yang kita miliki sekarang ini adalah hidup yang kekal. Walaupun tubuh kita ini mungkin akan mengalami kematian, tapi kita memiliki hidup yang kekal, everlasting life, Bapak dan Saudara. Katakan sini, karena jikalau itu merujuk kepada kebangkitan ataupun hidup kekal di akhir zaman, dia katakan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, tapi dia katakan aku memberikan kamu hidup kekal. Nah, saya percaya inilah hidup yang tidak gelisah, tidak gentar, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Kan banyak orang mengatakan begini, oh dia hidup tapi dia kelihatan mati. Saya ingin beritahu kita pada jemaat Tuhan pada hari ini bahwa kita mempunyai alasan, malah kita siap untuk menghadapi segala sesuatu. Kita tahu kita mengalami kemenangan, penuhan daripada Tuhan, dan melalui segala isu, segala cabaran yang kita alami sepanjang hari-hari ini, dengan mengatakan bahwa I have the everlasting life in me. Amin. Kenapa? Karena kehendak Tuhan satu-satunya yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu percaya kepadanya, melihat Yesus dan percaya kepadanya. Amin. Saya percaya semua kita diberkati dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Saya berdoa dan kita berdoa supaya kita melalui beberapa waktu lagi ini, saya percaya Tuhan akan memberikan kita akan mengalami keluaran, kita mengalami kemenangan yang luar biasa daripada serangan wabak yang sedang melanda di negara kita ini. Walaupun ancaman itu seperti dekat dengan kita, di Kaningau, di area kita, tapi kita tahu bahwa kasih Tuhan lebih dekat dengan kita. Asal kita tetap percaya, pandang pada Yesus, senantiasa pandang pada Yesus, percaya pada Yesus. Haleluya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas renungan singkat kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sangat baik dan luar biasa baik dengan kami. Begitu banyak seperti kehidupan Kristen kami ini, seperti banyak yang harus kami lakukan. Kami kadang-kadang ditipu oleh dunia ini, karena suara-suara yang mau mengatakan bahwa kehidupan Kristen kami ini adalah dengan melakukan. Tapi pada hari ini kami belajar bahwa kehidupan kekristenan kami adalah dengan percaya, melihat Yesus, terus menerus melihat Yesus dan percaya pada Yesus. Terima kasih kepada saudara yang Engkau katakan tentang janji firman bahwa Engkau memberikan kami damai sejahtera, malah damai sejahtera tidak sama seperti dunia diberikan. Janji pengharapan yang diberikan dunia ini karena kasih-Mu Tuhan yang luar biasa Engkau berikan kepada kami, itu hidupmu sendiri dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.